Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Hadis yang ke-7 ya dari hadis Arba'in An-Nawawi ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah ya salasan ya ad-dinun nasihah ya qala atau kulna ya Rasulullah liman ya Rasulullah ya qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa amatihim rawahu Muslim ya. Dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari semoga meridhoinya berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat ya. Agama itu adalah nasihat ya. Kulna maka kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah liman ya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi, untuk Allah, nasihat untuk Allah ya, wali kitabih, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan masyarakat kaum muslimin. Itulah keterangan agama ya. Rawahu Muslim, ada sahih Raja Muslim dan yang lainnya ya. Kata Syekh Utsaimin ya, dalam hadis ini an Abi Ruqayyah hadihi kunyatu bi unsa, ini kunyah dengan perempuan ya. Memang jarang, kebanyakan kunyah itu dengan laki-laki. Abu Fulan, ya Abu Fulan gitu ya. Tapi Abu Ruqayyah disebut kepada perempuan, maka tidak masalah ya. Bahkan ya kata para ulama Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Ya, tapi kunyahnya adalah Abu Hurairah. Apa Hurairah? Adalah seekor kucing. Karena dia menyayangi kucing pun yang menyayangi dia, maka dipakai dengan Abu Hurairah, maka tidak masalah ya. Kemudian apa faedah ya yang bisa diambil daripada sini? Agama itu kata Nabi adalah nasihat ya. Agama itu adalah nasihat ya Rasulullah. Bagi siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, bagi Allah ya, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi aimatil muslimin wa amatihim, pemerintah dan juga masyarakat. Itulah kata Rasulullah adalah agama. Adapun dimaksud dengan ya nasihat untuk Allah itu apa maknanya? Ya, maknanya kata ulama adalah ya kata Syekh Utsaimin ya an-nasihah lillah tatadammanu amrain. Nasihat untuk Allah itu mencakup dua perkara. Agama itu adalah nasihat ya. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi aimatul muslimin wa amatihim.
Jadi maksud kata para ulama, nasihat untuk Allah itu adalah mencakup dua perkara. Pertama adalah ikhlas ibadah kepadanya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana nasihat untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat untuk Allah yang pertama, ya. Yang kedua adalah syahadah lahu bi wahdaniyah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifati. Yang kedua adalah ya bersaksi, kesaksian untuk Allah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala baik ya dalam hal rububiyah Allah ataupun uluhiyah Allah ataupun asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dikatakan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala mencakup dua perkara. Pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah, ya. Yang kedua adalah mengimani ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah dan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah Allah? Mengimani Allah adalah yang menciptakan, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman terhadap uluhiyah adalah mengimani Allah lah satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Itu namanya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan tentang berlama makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, bertauhid, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Itu mana agama apa nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesaksian tentang wahdaniyah Allah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa tentang rububiyahnya, tentang uluhiyah dan asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ya agama itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada begini maksud dengan nasihat untuk kitabnya. Apa itu? Ya. Agama adalah nasihat untuk Allah dan untuk kitab. Apa yang maksud dengan kitabnya? Kata ulama menjelaskan, maknanya adalah menjaga, ya, menjaga Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan, ya, yang berupaya untuk memalsukan Al-Quran, ya, berupaya untuk menjaganya, kemudian Al-Quran dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya tasdiq, ya khabaruhu, tasdiqan zajiman, membenarkan setiap apa yang dikabarkan dalam Al-Quran. Ya. Membenarkan ya setiap apa yang dikabarkan dalam Al-Quran. Ya. Tidak boleh kita mendustakannya, ya, sedikit pun. Maka barang siapa yang tidak membenarkan atau mendustakan, maka tidak menasihati Al-Kitabullah. Lam yakun nasihan di kitabillah. Ya. Tidak menjadi nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mendustakan. Wajib membenarkan dan tidak boleh meragukan sedikit pun apa-apa yang dihabarkan dalam Al-Qur'an. Ini makna nasihat untuk kitabnya, ya. Kemudian berikutnya adalah imtithal awamirih fima warada fi kitabillah Subhanahu wa taala min amri famtithali, yaitu melakukan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Ini makna dikatakan nasihat untuk kitabnya, ya. Menjaga kemurniannya, ya. Membenarkan apa-apa yang dihabarkan dalam Al-Quran, tidak boleh mendustakannya, kemudian melakukan apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu intinya perintah dan larangan, ya. Ada 3 kandungan dalam Al-Quran. Pertama adalah tentang nama dan sifat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Menghabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu kandungan Al-Quran. Yang pertama, yang sepertiga, ya. Sepertiganya tentang kisah. Itu Al-Quran kandungannya. Yang ketiga tentang perintah dan larangan. Ini kandungan Al-Quran, 3 kandungan, ya. Pertama tentang Allah, ya. Yang kedua tentang kisah-kisah, ya. Yang ketiga tentang
perintah dan larangan. Maka tadi barang siapa yang baca Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Apa alasannya? Karena Al-Ikhlas adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita wajib membenarkan semua yang dihabarkan dalam Al-Quran. Tidak boleh meragukan, kemudian melakukan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah dikatakan ijtinab ma nahanu, menjauhi apa-apa yang dilarang. Ya. Yang perintah kita lakukan, ya tentu semampu kita. Karena kata Nabi, ya, idza amaratukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kata Nabi aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka lakukan semampu kalian. Berbeda dengan larangan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Ya. Itu dikatakan mana daripada nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kelima adalah antu'mina bi anna ma tadamanahu min ahkam wa khairul ahkam wa naula hukma, ya, afdal minal Quran. Mengimani dikatakan bahwa Quran adalah hukum yang paling baik, ya, dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada Al-Quran. Wajib mengimani, ya. Wajib mengimani dikatakan, ya, antumina bi anna ma tadamanu min ahkam wa khairul ahkam. Sebaik-baik hukum, aturan hidup adalah Al-Quran. Ya. Maka mereka mengatakan Quran adalah pedoman hidup kaum muslimin, pedoman hidup. Baik urusan dunia atau urusan dikatakan akhirat, ya. Kemudian yang keenam adalah mengimani Quran adalah kalamullah. Ya. Kalamullah azza wa jalla, baik hurufnya ataupun maknanya. Allah berbicara dengan sebenarnya, ya, yang diterima oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memasukkan kepada hati Rasulullah SAW, ya, agar Nabi mengingatkan kepada manusia dengan lisan Arabiah yang mubin, yang jelas. Jadi boleh mengatakan Quran itu makhluk, nggak boleh. Itu keimanan, keyakinan, i'tiqadnya adalah orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah. Anna Quran makhluk, kata mereka tidak. Kalamullah, ya, baik makna ataupun dikatakan hurufnya. Itulah makna daripada dikatakan di agama itu nasihat, untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabihi. Ya. Yang ketiga nasihat untuk Rasulnya. Apa itu? Apa maknanya? Ya. Ad-dinun nasihah. Ya. Qulna ya Rasuliman ya Rasulullah, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulnya? Kata para ulama adalah pertama mengikuti beliau. Tajrid, dia al-mutabah, mengikuti beliau Rasulullah. Wala tattabi'a ghairah, tidak boleh mengikuti selain Rasulullah. Dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Agama harus mengikuti Rasulullah ukurannya. Bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti kiai, bukan, tapi Rasulullah. Ya. Sebagian orang dikatakan kalau ada hadis, ya, bertentangan dengan perkataan kiainya, tokohnya, maka dicampakkan hadis itu. Maka itu bukan nasihat kepada Rasulullah SAW, ya. Maka hukumnya haram, ya. Apa dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, ya, sungguh kata laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Itulah teladan kita. Bukan kiai, ya, tapi Rasulullah teladan kita, ya. Kata sungguh ada bagi kalian, ya, pada diri Nabi teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan keridhaan Allah dan keridhaan di pada hari akhir. Dalilnya, ya, jadi mengikuti Rasul dalam masalah agama. Maka ada para ulama menjelaskan, ya, tauhid secara umum, ya, ada 3, ya. Ada tauhidullah, ya, ada tauhidur Rasul, ada tauhid dikatakan sahabat. Ada yang demikian. Tauhidullah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya. Tauhidur Rasul artinya mengesahkan satu-satu yang berhak diikuti dalam masalah agama adalah Rasulullah. Itu maknanya, ya. Aku jangan salah paham. Tauhidur Rasul artinya tauhidul mutabah. Paham? Ya. Satu-satunya yang wajib yang berhak diikuti dalam masalah agama adalah Nabi. Satu-satu namanya tauhid mutabah. Tauhidur Rasul. Tauhidullah adalah satu berhak diibadahi. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Tauhid Rasul adalah tauhidul mutabah. Satu-satu yang berhak diikuti dalam masalah agama adalah Rasulullah. Ya. Kemudian tauhidus sahabah ay tauhidul fahmi. Ya, mengikuti pemahaman mereka, mengesahkan ya satu-satu yang berhak diikuti dalam masalah memahami agama adalah para sahabat Rasulullah. Ya, tauhidullah, tauhidul ibadah, ya, tauhidur Rasul, tauhidul mutabah. Apa mutabah? Yang berhak diikuti, ini contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ya. Dan tauhidus sahabat adalah mengikuti pemahaman mereka. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum biihsanin. Ini dalilnya. Surah dikatakan atau ayat 100. Ya. Tentang tauhid apa fahmi, apa fahmi pemahaman. Ya. Karena tidak ada satupun nas Al-Quran atau hadis yang belum dipahami oleh para sahabatnya. Ya. Karena sahabat adalah ya, hidup di zaman Nabi. Dan Nabi langsung ngomong kepada para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat. Maka mereka lebih paham dalam masalah Al-Quran. Ya, tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan akal kita. Kata Nabi apa? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Al-sahih. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an kata Rasulullah dengan ra'yinya, dengan akalnya, maka hendaknya mengambil tempat duduknya api neraka. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan ya, kita wajib di dalam memahami Al-Qur'an mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah kata Imam Abu Hanifah ya. Kemudian ya yang kedua tentang makna ya nasihat kepada Rasulnya itu adalah pertama mengikuti beliau ya. Yang kedua adalah iman bi anna Rasulullah, mengimani ya Muhammad itu Rasulullah haqqa. Ya. Lam yakdzib wa lam yukadzib, tidak dusta dan tidak mendustakan. Fa wa rasulun ya sadiqun masduq. Dia adalah Rasul ya, yang jujur dan masduq, benar, dibenarkan. Shadiqul masduq ya, benar dan dibenarkan. Ini penguat ya. Dia dikatakan apa namanya? Wajib mengimani seperti itu. Nabi dan Rasulullah hak ya, tidak dusta dan enggak boleh dustakan. Ya. Lam yakdzib wa lam yukadzib. Fa huwa shadiqun rasulun shadiqun masduqun. Sang Rasul ya, utusan Allah. Awas, ingat, Nabi itu utusan Allah, enggak boleh diibadahi ya, enggak boleh diibadahi. Bahkan Nabi mengatakan la tutruni kama atratin Isa ibnu Maryam, kata Nabi. Wa inna ma'ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Nabi apa kepada para sahabat? Janganlah kalian gulu terhadap saya. Apa gulu? Melampaui batas dalam memuji. Ya, kama tertinal saib, seperti kata seorang Nasrani memuji gulunya terhadap Isa ibnu Maryam. Ya, ana abdun, aku seorang hamba. Fakulu, maka panggil aku Abdullah wa rasuluh. Maka Nabi tidak boleh diibadahi. Ya, karena Nabi juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak boleh diminta. Ya, minta kepada Allah. Lihat Ibnu Abbas ketika dibonceng oleh Rasulullah. Ya, apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Kata Nabi, ya gulam, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya gulam, ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, kau akan dapat dia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini wasiat Nabi kepada Rasulullah, kepada Ibnu Abbas masih kecil, belum balik. Apabila mintalah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta tolong kepada siapapun, tidak boleh. Dalam perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dikatakan mereka menyanjung Nabi dengan sanjungan yang berlebihan. Ya. Bahkan mereka mengatakan ya,
Nabilah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Benar nggak kira-kira? Nabilah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Benar nggak kira-kira? Mengajak. Apa kata dalam surah Al-Baqarah ayat 257? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dulumat. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Bukan nabi-nabi itu mengajak, Rasulullah mengajak, mengingatkan, mundirin. Innam anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kadang-kadang orang berlebihan. Tapi kalau maksudnya Nabi yang mengajak kita manusia kepada cahaya Islam itu benar. Tapi kalau mengatakan Nabilah yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Pada Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dulumati ila nur. Jelas nih dalam surah Al-Baqarah. Allah lah yang mengeluarkan kita. Allah kan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali orang-orang yang beriman. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ada pun orang kafir kata Allah walinya adalah tagut. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika sabunhum fiha khalid. Ayat surah Al-Baqarah ayat 257 setelah ayat kursi. Tentang bahwasanya Allah lah wali orang-orang yang beriman. Berarti bukan nabi yang Allah yang mengajak mengeluarkan manusia. Karena ketika Nabi mengislamkan Abu Thalib, tidak Islam turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini Allah menegur Rasulullah kan Nabi ketika berupaya mengislamkan Abu Thalib. Maka Allah tegur. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Maka Nabi itu adalah Rasulullah. Rasulullah. Tidak boleh kita memuji dengan berlebihan. Bahkan sebagaimana mereka beliau adalah cahaya di atas segala cahaya. Anta nurun fawqa nur. Dia kan berlebihan. Allahu nurus samawati wal ard. Berlebihan. Berlebihan menyanjung Rasulullah. Bahkan dalam kitab dikatakan berjanji. Ada di situ bait yang berbunyi ya ghafirud dambi. Ya masyahud dzunub. Bayangkan. Nabi dikatakan menghapuskan dosa-dosa. Assalamualaikum ya mahiz dzunubi. Lihat di dalam bait Allah berjanji, kita Allah berjanji, itu dijelaskan bait yang ke 21-an kalau nggak salah, ada ucapan ya Rasulullah ya assalamualaikum ya mahi az-dzunub. Apa ya mahi dzunub? Hai yang menghapuskan dosa. Apa Nabi tidak menghapus dosa? Nabi tidak bisa menghapus. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ghafirud dzambi itu Allah, bukan Rasulullah. Awalnya bagus bait ini. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Zainal dan terusnya gitu atau mutakid benar. Tapi ada bait-bait yang dikatakan berlebihan. Bahwa Nabi dikatakan penghapus dosa. Ini dikatakan pujian yang lebih maka dalam kitab berjanji itu banyak sekali dikatakan kata-kata dikatakan yang bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian yang ketiga dikatakan di antara iman kepada atau nasihat untuk Rasulullah itu adalah mengimani setiap apa yang dihabarkan oleh Rasulullah. Wajib mengimani. Apakah dikata perkara yang telah lalu, yang lalu kisah-kisah yang telah lalu, kita tahu bagaimana kisah dikatakan
Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi dikatakan Saleh, semuanya dari Rasulullah. Baik melalui Al-Quran sebagian dan juga dalam hadis yang sahih. Kita tidak tahu umat-umat terdahulu kalau bukan Nabi ceritakan. Maka wajib mengimani apa yang Nabi kabarkan, baik yang telah lalu atau yang sedang terjadi ketika itu ataupun yang akan datang. Seperti diantara kata Nabi tanda-tanda kiamat itu akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Turunnya Isa bin Maryam. Kemudian juga turunnya dikatakan Dajjal. Wajib membenar apa yang Nabi kabarkan. Jadi boleh kita mendustakannya. Kemudian Arabi antam tasila amrah, melakukan perintah-perintahnya. Bahkan orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka benar cintanya apabila terwujud 4 perkara. Membenar apa yang dihabarkannya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Itulah bukti cinta kepada Rasulullah. Tidak sekadar klaim mengaku cinta tapi tidak mengikuti dikatakan perintahnya. Kemudian tadi nahi, menjauhi apa yang dilarangnya. Itu makna nasihat untuk Rasulullah. Kemudian yang ke-6 adalah antadabba an syariati, menjaga syariatnya. Ini makna ad-dinu nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Lillah, ikhlas ibadah hanya kepada Allah, mengimani tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dia asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tadi sebutkan tadi. Kemudian meyakini juga anta takida annama jaa an Rasulullah fa wa kama jaa an Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi bawa seperti yang Allah perintahkan. Tidak boleh dikatakan memilah-milih. Itu kan hadis, saya mengambil Al-Quran saja, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi setiap yang dikatakan Nabi itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantik, tidak ada Muhammad bicara menurut hawa nafsu kata Allah, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ingat, Nabi adalah manusia biasa. Seperti kita. Makan seperti kita makan. Tidur seperti kita tidur. Sakit seperti kita sakit. Bedanya apa? Kata Allah, yuha ilayya. Dalam surah dikatakan Al-Kafiyat 110. Kul innama ana basyarun mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, kepada manusia. Innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Kata pertama, maknanya adalah makan, tidur, sakit, ngantuk, gitu ya. Ini Nabi. Bedanya dengan kita, yuha ilayya, itu kata Allah. Hanya bedanya diberikan wahyu. Ma'sum, apa ma'sum? Terjaga dari perbuatan dosa. Artinya apa? Bukan Nabi tidak berbuat. Nabi ketika mau berbuat dosa, Allah tegur, Allah ingatkan. Itu namanya ma'sum. Diingat dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi dikatakan berbuka masam di hadapan para orang, dikatakan salah satu orang yang buta, ketika itu Nabi lagi menghadapi tokoh-tokoh Quraisy, mendawahi mereka. Datang seorang buta, menemui Rasulullah SAW. Nabi bermuka masam. Allah tegur, abasa watawalla. Abasa bermuka masam, watawalla berpaling. Anjahul ama, ketika dia datang kepada seorang yang buta. Karena ketika itu Nabi menghadapi tokoh Quraisy. Allah tegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah dikatakan bahwasanya apa yang Nabi katakan, Nabi sampaikan, Nabi bawa adalah sama dengan Allah perintahkan. Masabata fil Quran. Ya ayuhan nas aminu, aminu ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ati Allah wa ati Rasul.
Hai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Surah Nisa ayat 59. Ya. Ayat ulul amri minkum itu manakala kita dikatakan ulul amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ati Allah wa ati yang Rasul wa ulul amri, tidak ada ati ulul amri, tidak ada, tapi wa ati wa ulul amri langsung. Ya. Kena ada syarat ya. Artinya syarat kita taat kepada pemerintah manakala taat kepada Allah kepada Rasulnya, dan itu dalam masalah kemaksiatan ya. Dalam surah juga An-Nisa ayat 80 berfirman ya, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh memisah-misahkan. Itu kan hadis, nggak bisa. Al-Quran tidak bisa tegak tanpa hadis. Maka telah kufur orang yang menolak hadis Rasulullah. Bagaimana dia bisa sholat tanpa hadis? Dalam surah Al-Quran disebutkan aqimus sholat. Ya, aqimus sholat, tigakan sholat, dirikan sholat. Bagaimana kaifiyahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Rasul. Maka Nabi jelaskan bagaimana sholat yang baik. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Quran tidak menjelaskan bagaimana tata salat, tidak pernah. Quran tidak pernah menjelaskan apa bacaan salat, tidak pernah. Di mana kita dapatkan dalam hadis Rasulullah. Begitu pula tentang haji, ada dalam Al-Quran disebutkan atimul hajja wal umrata lillah. Atimul hajja. Bagaimana caranya? Dalam hadis Nabi jelaskan. Artinya apa? Khudu anni manasikakum fil haji. Ambillah manasik dariku. Maka tidak benar ya orang yang dikatakan menolak hadis itu orang telah kufur. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada dengan tanpa hadis Rasulullah. Zakat. Dalam zakat ada dijelaskan di dalam Al-Quran? Tidak ada. Hanya tentang perintah zakat. Adapun bagaimana apa saja dalam hadis Rasulullah. Tentang bahimatul an'am, ternak, biji-bijian, buah-buahan, dan juga dikatakan uang. Kemudian juga barang tambang. Dalam Quran tidak ada. Begitu tentang nisabnya, halnya dalam hadis Rasulullah, tidak dalam Al-Quran. Begitu dari yang ibadah-ibadah yang lain. Aku adalah secara mujmal, global. Nabi yang menjelaskan mengenai dikatakan kandung Al-Quran. Maka kata Allah dalam surah juga Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada riwayat, ada seorang perempuan datang kepada Umar bin Khattab karena Umar menyampaikan Allah melaknat dikatakan wasimah wal mustausimah, wasilah wal mustausilah, perempuan yang mentato dan yang ditato, perempuan yang menyambung rambutnya dan disambung rambutnya. Maka perempuan tersebut datang mencari dalam Al-Quran, tidak ketemu, nggak ketemu tentang larangan mentato, tentang larangan menyambung rambut, tentang larangan mencukur alis. Dia bulak balik, nggak ketemu ayat tersebut. Apa kata beliau? Coba kamu teliti, benar, jeli, akan ketemu. Kemudian dibacakan ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudu, apa yang Nabi datang bawa maka ambil, yang Nabi datang tinggalkan. Jadi mendapat artinya dalam sunnah Nabi, bukan dalam Al-Quran. Tentang larangan dikatakan wasimah wal mustausimah, di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada dalil tentang Allah melaknat orang-orang pemakan riba. Di mana adanya? Di dalam Al-Hadis. Kemudian juga dan diantara makna nasihat untuk Rasul itu nasratul Nabi fi wa in kana hayyan famahu, wa in kana mayitan fanasratu sunnati sallallahu alaihi wasallam. Menolong Rasulullah ketika Nabi hidup, kita menyertai beliau, membela beliau.
Ya. Dan ketika beliau telah meninggal dunia, maka kita menolong sunnahnya. Ya. Mama katakan sunnah-sunnah beliau kita tolong. Kita jaga tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itulah kata para ulama makna daripada nasihat untuk Rasulnya. Ya. Bukan Nabi butuh nasihat kita ya. Adalah tadi itu mengikutinya, membenarkannya, menjaga sunnah-sunnahnya, itulah menurut Rasulullah ya. Kemudian yang berikutnya ya nasihat untuk a'immatul muslimin ya, untuk dikatakan pemimpin kaum muslimin ya. A'immatul muslimin itu ada dua golongan, ada dua jenis. Pemimpin kaum muslimin ada dua jenis, ada dua golongan. Yang pertama adalah ulama, para ulama. Ini yang pertama. Ada a'immatul muslim, pemimpin, qudwah, imam ya, adalah para ulama. Wal murad bihim al ulama'u ar-rabbaniyun, yaitu ulama rabbani. Itu pewaris para nabi, baik secara ilmu, keilmuan, secara ibadah, akhlak, dakwah, dan juga yang lainnya. Itulah hakikat sebenarnya dikatakan ulil amri, para ulama. Ya, para ulama itu hakikat ulil amri ya. Lian haula'i yubashiruna al-ulama amah, karena mereka itu yang bergaul dengan masyarakat umum, bergaul dengan para umara, menjelaskan kepada mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan hakikatnya umara, amirul mukminin. Ya. Dan yang kedua dikatakan ya, umara a'immatul muslimin, al-umara al-mufniduna li syariatillah. Yang kedua yang dimaksudkan umara itu adalah para pemimpin ya, yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama yang menjelaskan kepada mereka tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, dan para umara yang melaksanakan hukum-hukum itu. Ya. Ulama yang menjelaskan ya, ini halal, ini haram, ini semua dilakukan oleh para ulama. Para umara yang menerapkan, mempraktekkan hukum-hukum tersebut. Itulah dikatakan para umara. Dan daripada ulama dan umara, hakikatnya adalah ulama itu, umara itu pada hakikatnya. Itu dikatakan maksud daripada nasihat untuk para a'immatul muslimina ya. Dan wajib kita mencintai mereka. Ya, mahabbatuhum ya. Liannaka idza lam tuhib ahadan fa innaka lam ta'tasa bihi. Ya, jadi mencintai mereka, baik ulama ataupun umar, kita wajib mencintai mereka ya. Karena kalau tidak mencintai mereka, bagaimana kita akan mencontoh mereka ya. Dan juga menolong mereka, maunatahum wa musya'adatuhum, dalam melakukannya kebenaran, menyebarkan kebaikan-kebaikan ya. Bahkan tidak boleh bagi seorang rakyat ya mencela mereka, menggibah mereka. Ya. Disunahkan jika mereka berbuat salah dinasihati. Ya. Kalau tidak mampu maka cari orang yang bisa menasihati mereka. Apalagi di zaman sekarang kan ada namanya DPR. Itulah tugasnya menasihati, dikatakan mereka. Ya, punya wakil kita. Kita nggak bisa langsung mendatangi kantor mereka. Maka ada cara-caranya zaman sekarang itu ya, melalui katakan orang-orang perwakilan mereka ya, kita itu ya, dia menasihati bukan dengan cara menjelek-jelekan mereka ya. Karena sebab kerusakan ya terjadi pada dimanapun ya, kita tidak taat kepada mereka ya. Ada wajib kita mentaati mereka ya, selama mereka dikatakan menyuruh dalam kebaikan ya. Tetapi kalau menyuruh dalam keburukan maka tidak boleh ketaatan. Kata Nabi apa? La ta'ata li makhluqin lima syatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka maksud pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jika mereka tidak taat kepada Allah bagaimana? Mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menyuruh kebaikan, maka wajib taat kepada mereka. Adapun mereka tidak taat kepada itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas perbuatan mereka. Kita yang ditanya oleh Allah, apa yang kita lakukan? Apa kata Allah? Tilka ummatun qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna ma kanu yaf'alun. Dikata Allah dalam surah Al-Baqarah.
Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kalian tidak akan ditanya apa yang telah mereka perbuat, tidak. Kedoliman mereka tidak, Allah tidak akan bertanya, tidak akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Laha tilka ummatul laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Apa kata? Wala tus'al, kalian tidak akan ditanya apa yang telah mereka lakukan. Maka kewajiban kita adalah mentaati mereka. Dalam apa? Dalam hal kebaikan. Tidak boleh kita mencela mereka. Jika mereka berbuat kejahatan, kita tutupi. Itu lebih utama. Kadang-kadang orang dikatakan kebaikannya nggak pernah disebarkan. Keburukannya dikatakan mereka beberkan. Ini nggak boleh. Tidak adil kata para ulama itu. Tidak ada ketika mereka berbuat baik, tidak pernah dibicarakan kebaikannya. Manakala mereka berbuat keburukan, langsung dicela, dicaci. Ini tidak adil, kata para ulama itu. Maka baiknya kita, ketika mereka berbuat baik, kita doakan kebaikan. Jika mereka berbuat salah, kita doakan supaya mereka dapatkan ampunan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata ulama, nasihat untuk para pemimpin. Bukan kita disalahin aja mereka itu. Kadang saya berpikir sekarang itu bakal kita perhatikan di mana-mana itu sampah berantakan. Sekarang ini era orang tuh bawa sampah barangan. Ketika busuk bau, siapa disalahkan? Pemerintah yang disalahkan. Iya kan? Orang-orang kadang-kadang yang bekerja bawa plastik lempar aja. Ya kan? Di mana-mana saya lihat, tidak hanya di mana-mana di Indonesia ini kayaknya. Sampah itu di mana-mana, tapi ketika di giliran banjir yang disalahin siapa? Ketika bau disalahin siapa? Ini luar biasa manusia itu. Jadi kalau alhamdulillah saya tadi lihat di naik di jembatan itu udah ditutup oleh sayang itu, alhamdulillah itu. Kalau itu yang buang, saya yakin bukan orang situ, bukan. Dari mana-mana datang naik motor mau kerja, gabrus saja. Dan ini bukan di mana-mana, saya perhatikan. Bahkan saya lihat di Serdang itu saking jengkelnya dikatakan ada tulisan plang. Semoga Allah melaknat orang yang buang sampah di sini. Saking jengkelnya itu yang punya tanah. Ada tertulis dengan chat gitu Semoga Allah melaknat orang yang buang sampah di sini. Diingatkan dengan baik-baik, tetap tidak enggak digubris itu Waktu setelah dikatakan plang, semoga Allah melaknat mereka. Tapi ketika gitu disalahkan oleh pemerintah, jadi disalahkan. Padahal area yang banyak kesalahan Banjir siapa sebabnya? Rakyat juga yang salah Maka kata para ulama adalah kita harus adil. Ketika kebaikan jarang kita bicarakan, ketika mereka berburuk mereka caci maki. Ini tidak adil kepada mereka. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat Kita ini sudah 3 boleh 6.